Pernah nggak sih Anda berdiri di sebuah persimpangan jalan dalam hidup dan tiba-tiba dada rasanya sesak? Momen-momen di mana Anda sadar kalau satu keputusan besar, entah itu milih jurusan kuliah, nerima tawaran kerja, atau bahkan banting setir ke karir yang sama sekali baru, bisa ngerubah seluruh lintasan masa depan Anda. Bikin deg-degan banget kan? Nah, selamat datang di Explainer kali ini. Hari ini kita bakal ngelakuin sebuah perjalanan bareng. Sebuah perjalanan yang intim dan mendalam tentang gimana sih caranya kita menavigasi persimpangan-persimpangan hidup itu. Bukan dengerin apa yang disuruh dunia, tapi lebih ke dengerin apa yang sebenarnya berbisik di dalam diri kita sendiri. Buat mandu eksplorasi kita hari ini, kita bakal membedah sebuah buku yang luar biasa banget. Judulnya, Kamu Mau Jadi Apa? Silahkan Pilih. Buku ini ditulis oleh Dr. Rahmat Maulana MSI yang bakal jadi sosok pemandu imajiner kita nih. Buku ini tuh bukan sekedar panduan karir biasa loh. Ini lebih kayak pelita buat siapa aja yang lagi pusing nyari arah hidup yang bener-bener nyambung sama jati diri mereka. Apalagi di tengah dunia yang ngasih kita terlalu banyak pilihan. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, coba deh tarik napas pelan-pelan sebentar. Mari kita resapi bagian prolog dari buku ini. Penulisnya nulis gini. Dalam setiap langkah kehidupan, kita dihadapkan pada serangkaian pilihan yang membentuk arah dan makna dari perjalanan kita. Kalimatnya kedengeran simpel ya, tapi maknanya dalam banget. Hidup itu ya pada dasarnya cuma kumpulan pilihan-pilihan kita, dan pilihan itulah yang nggak cuma mencerminkan siapa kita hari ini, tapi juga ngebentuk bakal jadi apa kita di masa depan. Oke, mari kita langsung masuk ke bagian pertamanya, yaitu betapa pentingnya mengenal diri sendiri sebelum kita mulai memilih. Semuanya itu bermula dari satu fondasi yang super krusial, kesadaran diri. Logikanya gini, sebelum Anda bisa nentuin arah tujuan, Anda kan wajib tahu dulu siapa yang lagi megang kompasnya, bener gak? Dr. Maulana nekenin banget kalau sadar sama diri sendiri itu syarat mutlak. Soalnya jujur aja, kita tuh sering banget jalan pakai mode autopilot. Kita gampang kegoda buat sekedar ikut arus atau menuin ekspektasi orang tanpa mikir panjang apakah itu beneran cocok buat kita. Mengenal diri itu bukan cuma soal tahu hobi kita apa, tapi lebih ke refleksi dalam soal kelebihan, kelemahan, dan nilai-nilai hidup kita. Kalau ini di-skip, keputusan yang kita ambil biasanya cuma hasil dari pengaruh luar, yang ujung-ujungnya, ya, nyesel di kemudian hari. Biar kebayang, kita lihat cerita nyata dari buku ini. Ada cerita seorang Rina. Dia baru aja lulus SMA, dan teman-temannya tuh lagi pada sibuk rebutan masuk jurusan yang bergengsi dan nge-hype banget, kayak kedokteran atau teknik. Lingkungannya juga dorong dia ke arah sana, tapi Rina milih buat stop bentar. Dia refleksi diri dan sadar kalau momen di mana dia ngerasa paling hidup itu justru pas dia lagi asyik ngegambar dan mendesain. Dia paham betul apa passion terbesarnya. Alhasil, dia dengan berani milih jurusan desain grafis. Maju beberapa tahun kemudian, tebak, Rina jadi desainer sukses level internasional. Kenapa bisa gitu? Ya karena dia ngambil keputusan berdasarkan kesadaran dirinya, bukan karena tekanan popularitas. Jadi, mari kita jeda sejenak di sini. Saya mau nanya langsung ke Anda, dan tolong dipikirin baik-baik ya. Siapa sih Anda yang sebenarnya? Coba bayangin kita singkirin dulu semua ekspektasi orang tua, omongan teman-teman, sampai standar kesuksesan yang berseliweran di media sosial. Apa yang benar-benar Anda pengenin? Apa yang bikin Anda ngerasa benar-benar hidup? Nah, hal yang paling menarik soal nilai-nilai pribadi kita itu, mereka berfungsi persis kayak kompas internal. Buku ini merujuk ke teori-teori keren dari pakar kayak Milton Routledge dan Shalom Schwartz, yang ngejelasin kalau nilai inilah akar dari semua tindakan kita. Ada 10 nilai utama nih yang biasanya jadi landasan hidup orang. Misalnya kalau Anda ngerasa kebebasan itu segalanya, ya Anda dijamin nggak bakal betah kerja di korporat yang kaku dan mewajibkan absen dari jam 9 sampai jam 5, nggak peduli segede apapun gajinya. Atau kalau kontribusi sosial yang jadi nilai utama Anda, bekerja di organisasi nirlaba pasti bakal ngasih kepuasan batin yang jauh lebih besar daripada sekedar ngejar tumpukan uang. Lanjut ke langkah logis berikutnya ya, gimana caranya kita menyelaraskan antara minat sama bakat yang kita punya. Setelah kita ngerti betapa pentingnya kompas internal tadi, pertanyaannya sekarang, gimana cara nyari tahu apa yang beneran kita suka dan cocok secara alami? Tenang, buku ini ngasih bocoran langkah praktisnya. Pertama, Anda wajib bereksplorasi. Jangan takut nyoba hobi baru atau ikutan jadi relawan. Kedua, coba dia nostalgia bentar. Ingat-ingat lagi momen di masa lalu di mana Anda ngerasa terlalu asyik ngerjain sesuatu sampai lupa waktu. Ketiga, manfaatin aja alat bantu kayak tes kepribadian atau minat buat dapat insight ekstra. Dan yang terakhir, ngobrol sama mentor atau orang terdekat. Kadang nih ya, orang lain itu bisa ngelihat bakat emas di dalam diri kita yang justru kita sendiri nggak nyadar karena terlalu buta buat ngelihatnya. Ingat, proses ini butuh waktu dan eksplorasi, nggak bisa instan.
Sebagai contoh nyata, coba kita tengok kisahnya Andi. Habis lulus kuliah, Andi dapat tawaran kerja dari perusahaan raksasa dengan posisi bergengsi dan gaji yang fantastis banget. Tapi di saat yang sama, ada juga tawaran dari sebuah startup kecil di bidang sosial yang, ya, gajinya jauh lebih kecil. Tapi karena Andi udah berhasil nyelaraskan minat dan bakatnya, dia tahu persis kalau dia tuh anti banget sama birokrasi kaku. Dia lebih suka kerja di tim yang serba dinamis dan pengen ngasih dampak sosial yang nyata. Akhirnya, Andi nolak tawaran gaji gede itu dan gabung ke startup. Bertahun-tahun kemudian, startup itu meledak sukses gede-gedean. Andi nggak cuma kaya secara finansial, tapi batinnya juga benar-benar terpuaskan. Itu loh, the power of nyelaraskan bakat sama nilai pribadi. Nah, ini dia bagian yang biasanya paling bikin pusing, ngadepin yang namanya tekanan sosial. Perjalanan seorang pahlawan itu nggak bakal seru kalau nggak ada rintangannya kan? Dan rintangan terberat dalam milih jalan hidup biasanya datang dari lingkungan sekitar. Usaha buat terus-terusan menuhin ekspektasi orang lain itu rasanya bener-bener kayak mikul batu gede di pundak. Bikin stres, nimbulin rasa cemas, dan perlahan-lahan bikin kita kehilangan diri kita sendiri. Sebaliknya, waktu Anda mutusin buat hidup selaras dengan nilai-nilai otentik Anda sendiri, meskipun itu artinya ngelawan arus masyarakat, ada perasaan lega yang luar biasa. Di titik itu, Anda nggak cuma sekedar bertahan hidup, Anda benar-benar hidup sepenuhnya. Tapi tenang aja, milih jalan sendiri itu bukan berarti kita harus musuhan sama keluarga atau teman-teman kok. Dokter Maulana ngebocorin strategi yang elegan buat ngadepin situasi ini. Kuncinya balik lagi ke awal, bangun kesadaran diri yang super kuat supaya Anda nggak gampang goyah. Terus, berani komunikasiin pilihan Anda dengan diplomatis. Jelasin pelan-pelan alasan rasional kenapa Anda milih A atau B. Ingat loh, kadang keluarga itu nentang semata-mata karena mereka peduli dan khawatir. Jadi bantu mereka buat ngertiin sudut pandang Anda. Setelah itu, buat batasan yang sehat. Anda boleh dengerin masukan, tapi keputusan akhir tetap mutlak hak Anda. Dan yang terpenting dari semuanya, hargai keputusan yang udah Anda buat sendiri. Di bagian selanjutnya, kita bakal bahas realita tentang gimana caranya berani menghadapi masa depan yang serba nggak pasti. Logikanya gini, pas Anda udah berani milih jalan otentik Anda, apa semuanya bakal langsung mulus-mulus aja? Oh ya, tentu tidak. Masa depan itu misteri, makanya punya mental yang sekuat baja itu hukumnya wajib. Ketidakpastian itu bukan monster yang harus ditakutin, melainkan kondisi yang harus di-manage. Buku ini ngajarin kita cara merespons kegagalan dengan kacamata yang beda. Gagal itu bukan tanda berhenti. Ia justru guru yang ngasih pelajaran paling mahal. Gagal adalah batu loncatan. Kuncinya, tetap open-minded sama hal-hal di luar dugaan dan rajin-rajinlah numbuhin growth mindset, alias pola pikir yang percaya kalau skill kita itu selalu bisa terus berkembang asalkan kita mau usaha. Buat nunjukin betapa pentingnya keberanian nerjang ketidakpastian, mari kita bahas kisahnya Budi. Lulus SMA, Budi dihadapin sama persimpangan yang bikin galau. Langsung kerja nerusin jaga toko pamannya dengan kepastian dapat uang cepat setiap bulan, atau nekat lanjut kuliah yang masa depannya masih abu-abu. Secara luar biasa, Budi milih ngerangkul ketidakpastian itu. Dia milih kuliah, ngelepas kenyamanan duit instan, demi ngegali wawasan yang lebih luas. Prosesnya berdarah-darah pastinya, tapi di ujung jalan, ilmu dan networking yang dia bangun nganterin dia jadi CEO dari sebuah startup teknologi besar. Dia ngerelain kepastian kecil di depan mata buat ngejar potensi tak terbatas di masa depan. Dan akhirnya, sampailah kita di rangkuman dari seluruh perjalanan yang inspiratif ini. Kita udah jalan jauh banget dari mulai ngebongkar jati diri sampai belajar punya mental baja ngadepin masa depan. Ngambil intisari dari bab terakhir bukunya Dr. Maulana, pesan yang disampaikan tuh benar-benar tegas dan bikin merinding. Hidup Anda ini ibarat kanvas putih kosong dan pilihan-pilihan Anda lah kuasnya. Tolong berhentilah ngebiarin ekspektasi orang, atau rasa takut gagal, atau sekedar tren yang lagi viral nentuin warna apa yang harus ditumpah ke kanvas Anda. Mulai detik ini juga, ambil alih setir hidup Anda. Berani tanggung jawab penuh atas semua keputusan. Keputusan Anda hari ini, sekecil apapun itu, lagi ngebangun arsitektur masa depan Anda. Jadilah otentik, jadilah berani, dan ciptakan karya agung dari hidup Anda sendiri. Buat nutup explainer ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan provokatif buat Anda renungin malam ini. Coba deh nanti ngaca, terus tanyain ke diri sendiri di depan cermin, apakah Anda selama ini benar-benar lagi ngejalanin hidup Anda sendiri? Atau Anda cuma lagi meranin skrip yang diam-diam ditulisin sama orang lain buat Anda? Selalu ingat pesennya, kamu mau jadi apa? Silahkan pilih. Terima kasih banyak udah gabung di explainer kali ini, teruslah bereksplorasi dan sampai jumpa.